Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan membahas tentang materi teori atau pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah teori Gujarat. Dicetuskan oleh G.W.J. Drewes, kemudian hipotesis ini dikembangkan oleh Snook, Hurgronje, J. P. Knapel, Willem Frederik Stutterheim, J. P. Mokwete, serta Sucipto Wirjo Suparto. Orientalis terkemuka asal Belanda Snook Hurgronje menjelaskan teori Gujarat masuknya Islam ke Indonesia melalui buku Revue de Histoire des Religions 1894. Menurutnya Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding pengusaha dari Arab. Menurut Hurgronje, peniaga Arab baru datang pada periode berikutnya. Orang-orang Arab tersebut mayoritas merupakan keturunan Nabi Muhammad, baik yang bergelar Sayyid maupun Habib. Pada 1912, giliran J. P. Mokwete yang memberikan afirmasi atas teori Gujarat. Bukti yang disodorkannya ialah batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah 1297 M di Pasai, Aceh. Menurut Mokwete, batu nisan sultan pertama di Indonesia tersebut bercorak sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mokwete akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat, atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Bukti teori Gujarat lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Pendapat Mokwete itu mendapat dukungan dari para ahli sejarah lain seperti Kern, Winstead, Bosquet, Flecke, Gonda, Srike, dan Hall. Mereka sependapat bahwa Gujarat merupakan tempat asal datangnya Islam ke Nusantara. Kendati demikian, teori Gujarat tak lepas dari kritik argumentasi Mokwete. Misalnya, ditentang oleh S.Q. Fatimi, ia berpendapat mengaitkan seluruh batu nisan di Pasai, termasuk yang ada di makam Maulana Malik al-Saleh dengan corak makam Gujarat adalah keliru. Menurut penelitian Fatimi yang dihimpun dalam Journal of Southeast Asian History Volume 6 Isu 2 2009, bentuk dan gaya batu nisan Malik al-Saleh berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat, dan batu-batu nisan lain yang ditemukan di Nusantara. Bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Oleh karena itu, seluruh batu nisan itu hampir bisa dipastikan berasal dari Bengal. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang berikutnya diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J.C. Penlur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, serta Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 M. Hamka dalam buku Sejarah Umat Islam 1997 menuliskan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara berkat orang-orang Arab. Bukti teori Arab yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera sejak 625 M di wilayah yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat pada 672 M. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold, sejarawan asal Inggris tersebut menjelaskan kaum saudagar Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan di Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang ketiga adalah teori Persia. Hipotesis yang menyatakan bahwa sejarah Islam di Nusantara
Awalnya dibawa oleh pedagang Persia dalam kurung wilayah Iran. Pada abad ke-13 Masehi tersebut didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Dejaja Ningrat. Abu Rahman Misno dalam Reception Tor Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan bukti teori Persia menurut Dejaja Ningrat adalah tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia yang mempunyai kesamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat di batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap 10 Muharram. Akan tetapi ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang keempat adalah teori Cina. Menurut hipotesis ini, sejarah Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618-905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan salah satu wilayah di Tiongkok, Kanton, pernah menjadi pusatnya para pendakwa muslim dari Cina. J.N.A. Barley dalam buku Islam in China 2004 menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Teori Cina meyakini Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka masuk lewat Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti teori Cina adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Sanga. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jinbun memimpin Demak bersama Wali Sanga sejak 1500 Masehi. Selain 4 teori masuknya Islam ke Indonesia yang disebutkan di atas, ada hipotesis lain yang tak kalah populer, yakni teori Coromandel atau Malabar. Menurut teori Coromandel dan Malabar, masuknya Islam ke Indonesia pada awalnya dibawa oleh orang-orang Malabar. Wilayah Malabar termasuk bagian dari kawasan pesisir India Timur. Tokoh sekaligus sejarawan yang mencetuskan teori Malabar ialah Thomas Arnold dan Marison. Marison menyampaikan analisis yang memperkuat hipotesis dari Arnold. Bukti teori Coromandel, sebagaimana dijelaskan oleh Arnold, adalah kesamaan mazhab fikih yang dianut penduduk Islam di Malabar dan Nusantara. Keduanya sama-sama menganut mazhab Syafi'i. Maka itu, Arnold meyakini para pedagang ataupun saudagar yang datang dari India dan mengawali penyebaran Islam ke Nusantara ialah orang-orang Malabar atau Coromandel, bukan Gujarat. Marison kemudian memperkuat hipotesis yang disampaikan Arnold. Dia mengajukan bukti saat terjadi Islamisasi di wilayah Pasai pada 1292 Masehi, Gujarat masih di bawah kekuasaan kerajaan Hindu. Karena itu, Marison berpendapat kecil kemungkinan penyebaran agama Islam di Pasai dirintis oleh pedagang dari Gujarat. Argumennya juga didasarkan pada laporan Tom Peirce yang berjudul Semua Oriental. Demikian pembacaan materi, teori atau pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.